3 kali pengaduannya tentang dugaan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah Kota Bengkulu terkait dugaan pembebasan dan ganti rugi tanah yang berpotensi merugikan keuangan daerah atau keuangan negara, tidak mendapat pelayanan atau tidak diproses sebagaimana mestinya. Lembaga Peduli Hukum Bengkulu atau LPHB melaporkan Kejaksaan Tinggi Bengkulu kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Surat pengaduan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu, yang sampai saat ini tidak ada pemberitahuan atau informasinya, masing-masing tanggal 12 Januari 2023, 27 Maret 2024, dan 19 Februari 2024. Kata Direktur LPHB, Ahmad Tarmizi Gumai SHMH, secara eksklusif kepada wartawan dan produser eksekutif Bintang TV, Khairudin MDK, Kamis, 4 Maret 2024, di Markas Besar Tarmizi Gumai dan Partners, di kawasan Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Agung, Bengkulu. Oleh karenanya, demi kepastian hukum perkara yang dilaporkan, kami berharap Bapak Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, merekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, untuk memproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ujarnya. Mengutip isi surat laporan LPHB kepada Jamwas Kejagung RI, bahwa pada sekitar tahun 1995, 1998, pada era Wali Kota Bengkulu, Khairul Amri, pemerintah Kota Bengkulu, membebaskan dan membayar ganti rugi tanah seluas 8 hektar, di Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, untuk kepentingan stand pameran Taman Anggrek. Bahwa, pada kenyataannya, tanah seluas sekitar 8 hektar tersebut, tidak dipergunakan untuk kepentingan pemerintah Kota Bengkulu, tetapi sebagian dibagi-bagikan kepada oknum pejabat Kota Bengkulu, yang menjabat saat itu, sebagian lain dibiarkan terlantar, sehingga dikuasai oleh oknum penduduk. Bahwa, pada sekitar tahun 2017, 2018, pada era Wali Kota Helmi Hasan, dari luas tanah sekitar 8 hektar, yang sudah dibebaskan dan dibayar ganti ruginya, dengan alasan untuk lokasi pemakaman Merah Putih, seluas 4 hektar, kembali dibebaskan dan dibayar ganti ruginya, oleh pemerintah Kota Bengkulu. Masih menurut surat laporan LPHB kepada Jamwas, diduga, yang paling berperan dalam pembebasan tanah yang sudah dibebaskan sebelumnya, adalah orang bernama Sutardi, mantan kepala desa atau kades, yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu. Bahwa, penjualan tanah seluas 4 hektar yang kedua kali, kepada pemerintah Kota Bengkulu, untuk lokasi pemakaman Merah Putih, dengan alasan tanah tersebut milik orang bernama M. Samin, almarhum, yang diketahui adalah orang tua Sutardi, mantan kades yang sekarang menjabat anggota DPRD Kota Bengkulu. Bahwa, untuk kepastian hukum dugaan pembebasan dan pembayaran ganti rugi tanah seluas 4 hektar, untuk lokasi pemakaman Merah Putih oleh pemerintah Kota Bengkulu, yang merupakan bagian dari tanah seluas 8 hektar, yang sebelumnya sudah dibebaskan dan dibayar ganti ruginya, juga oleh pemerintah Kota Bengkulu, dalam upaya menyelamatkan uang daerah, atau uang negara. Kami dari Lembaga Peduli Hukum Bengkulu, berharap Bapak Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berkenan mengingatkan Kejaksaan Tinggi Bengkulu, untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, atas pembebasan dan pembayaran ganti rugi tanah seluas 4 hektar tersebut, berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tegas Direktur LPHB, Tarmizi Gumai. Pada bagian akhir suratnya, terpisah, sebagaimana diwartakan Bintang TV sebelumnya, pengacara Sasriponi Bahrin Ranggolawe SHMH, mengaku terkejut, menonton tayangan berita Bintang TV, tentang tanah seluas sekitar 4 hektar, dari luas tanah yang sudah menjadi aset pemerintah Kota Bengkulu, seluas 8 hektar, di Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, kembali dibebaskan dan dibayar lagi ganti rugi, dengan modus untuk lokasi pemakaman Merah Putih. Saya pelaku sejarah, saya kuasa penjual tanah, seluas 8 hektar, di Kelurahan Bentiring Permai, kepada pemerintah Kota Bengkulu, pada era Wali Kota Bengkulu, Khairul Amri. Tanah seluas 4 hektar tersebut, atas nama 2 orang, masing-masing 2 hektar,
dan 4 hektar lain, atas nama istri keduanya, juga masing-masing 2 hektar. Sebab, dalam SKT atau surat keterangan tanah, setiap orang hanya boleh untuk atas nama 2 hektar tanah. Dulu, ada gambar denah tanah di lokasi tersebut. Peruntukannya, ketika itu, untuk sirkuit, kata Sasriponi, seraya menyebut nama kedua orang pemilik tanah, kepada wartawan dan produser eksekutif Bintang TV, Khairuddin MDK, Senin, 11 Maret 2024, di Sekretariat Markas Daerah Laskar Merah Putih, Provinsi Bengkulu, di kawasan Jalan Pangeran Natadirja, Kilometer 7, Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu. Jika memang benar, tanah seluas 4 hektar, kembali dibebaskan dan dibayar ganti rugi untuk kedua kali, dengan menggunakan dana APBD, adalah bagian dari tanah 8 hektar, yang sudah dibebaskan sebelumnya, saat Wali Kota Bengkulu, Chairul Amri, itu kejahatan tindak pidana luar biasa. APH atau aparat penegak hukum, jangan diam. Apalagi menurut informasi, kasusnya sudah sampai 3 kali dilaporkan oleh Direktur LPHB, atau Lembaga Peduli Hukum Bengkulu, Ahmad Tarmizi Gume SHMH, kepada Kejaksaan Tinggi, atau Kejati Bengkulu, tegasnya. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Anugrah Halilintar dan Yuniarti Febria, serta juru kamera Marco Melandri melaporkan.